Nah, kalau kemudian kita urai lebih dalam, ada apa sih di dalam Al-Quran yang kemudian dari Al-Quran ini dia punya karakter untuk mengangkat, dan apa kaitannya dengan tema yang kita bahas di pagi hari ini, ya, tentang hubungan Allah dalam konsep pendidikan Islam. Nah, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang berilmu dengan beberapa derajat. Ya, maka ada pembahasan tentang iman, ada pembahasan tentang ilmu. Dan ini yang harus kita pahami dan kita wujudkan dalam kurikulum pendidikan ya generasi kita. Pembahasan tentang iman, ya, pembahasan tentang iman ternyata ya, kalau kita mencari referensi dari hadits Nabi Muhammad SAW, ya, ketika beliau ditanya ya oleh Jibril, ya Muhammad akhbirni anil iman. Wahai Muhammad, kabarkan kepadaku tentang iman. Ya, maka beliau SAW menjawab, antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa an tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Iman itu hendaklah kamu beriman kepada Allah, kepada para malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada para rasulnya, kepada hari akhir, dan hendaklah kamu beriman kepada takdirnya, baik itu yang baik ataupun yang buruk. Nah, kemudian disebutkan cabang-cabang iman. Al-iman bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu 70 sekian cabang. Dan di dalam riwayat yang lain dikatakan al-iman bid'un wa situna syu'bah. Iman itu 60 sekian cabang. A'laha, yang tertinggi darinya adalah al-kalimah la ilaha illallah. Ya, adalah kalimat la ilaha illallah. Wadanaha imatatul adza 'anil thariq, dan yang paling rendah adalah menghilangkan sesuatu yang menyakitkan dari tengah jalan. Wal haya'u syu'batun minal iman, dan malu itu adalah satu cabang dari cabang-cabang iman. Nah, sehingga dari cabang-cabang iman ini yang ternyata kalau kemudian kita lihat, ya, tidak hanya berkaitan dengan hal-hal yang terkait dengan al-qalb atau kemudian dengan al-lisan, ya, tapi juga bahkan sampai kepada amalan. Maka amalan itu juga tadi bagian dari cerminan ya dari keimanan seseorang. Nah, namun yang menjadi fokus kita adalah kita memahami tentang hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ada cabang-cabang iman. Dan cabang-cabang iman ini kalau dicari pilarnya, ya, kalau dicari pilarnya, ya, maka ketemunya adalah rukun iman yang 6. Kemudian rukun iman yang 6 itu, kalau kemudian kita pahami agar kehidupan kita di dunia ini ya menjadi seorang muslim yang baik, ya, maka kita bergantung pada dua hal. Iman kepada Allah, ya, dan iman kepada hari akhir. Ya, asal orang itu beriman kepada Allah dan iman kepada hari akhir, maka dia akan berusaha menjadi seorang mukmin yang baik. Namun kalau kemudian kita cari lagi pondasi yang paling dasar, ya, adalah iman kepada Allah. Nah, maka pembahasan tentang iman kepada Allah ini harus menjadi dasar, harus menjadi landasan untuk pembahasan iman-iman yang lain, termasuk rukun-rukun iman, termasuk cabang-cabang iman. Ya, maka tidak bisa kemudian kita membahas rukun iman itu kita setarakan iman kepada Allah setara dengan iman kepada malaikat, setara dengan iman kepada kitab-kitab, ya, setara dengan iman kepada para rasul, setara dengan iman kepada hari akhir, dan setara iman ya dengan qada dan qadar. Ya, tidak. Ya, semua pondasinya adalah iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.